Jadi, tapi kita harapkan Vida semoga pemadaman bergilir cepat berhenti dan masyarakat juga tidak mengalami dampak yang terlalu parah akibat pemadaman ini. Terima kasih Vida Alatas dan juru kamera Sunandar dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, pemadaman listrik bergilir masih terjadi di tanah air, terutama di Pulau Jawa. Apa penyebabnya dan kemudian dampak, kemudian juga poin kritis dan solusi cepat atas pemadaman bergilir ini. Kita akan bahas bersama dengan Abra Talatov, Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef. Selamat pagi Mas Abra. Selamat pagi Mas Bremana. Ya, Mas Abra, kita perhatikan pernyataan dari PLN bahwa sudah membaik, paling tidak satu pembangkit ini sudah bisa beroperasi, sudah normal kembali, dan masih ada satu lagi pembangkit yang belum beroperasi secara normal. Kemudian disampaikan juga bakal masuk nih batu bara kalori menengah ke Indonesia gitu ya, ke PLN terutama untuk hari Senin ini. Tapi masih terus terjadi Mas pemadamannya. Ini apa yang kemudian menjadi kendalanya? Iya. Ya, jadi mungkin saya ingin cerita kronologisnya dulu ya Mas. Jadi supaya pemirsa masyarakat juga bisa memahami secara utuh sebetulnya apa yang menjadi akar permasalahan pemadaman listrik yang kita alami bersama ini. Pertama, bahwa operasional PLTU ini kan sangat membutuhkan pasokan batu bara. Nah, ada yang disebut hari operasional. Jadi stok batu bara untuk masing-masing PLTU. Idealnya stok batu bara itu di angka 15 sampai 20 hari. Jadi masing-masing pembangkit itu mestinya punya stok batu bara yang memadai sehingga tidak terjadi gangguan. Nah, karena ada perubahan kebijakan di akhir tahun lalu di 2025, pemerintah melakukan revisi untuk memberikan kuota produksi batu bara bagi masing-masing perusahaan batu bara yang tadinya awalnya per 3 tahun, kemudian direvisi menjadi per tahun. Nah, jadi ada perubahan secara tiba-tiba di akhir 2025 lalu. Nah, kemudian pemerintah ya melalui Kementerian SDM mempertimbangkan untuk melakukan pengurangan kuota produksi batu bara ya dari angka tahun lalu realisasinya itu sekitar 870 juta ton batu bara, kemudian di tahun 2026 ini dipangkas sampai 31% menjadi 600 juta ton. Nah, dalam prosesnya di bulan Januari sampai Maret, pemerintah memberikan relaksasi, artinya silakan perusahaan batubara untuk tetap memproduksi, tetapi pemerintah akan melakukan evaluasi. Kemudian karena ditambah tadi relaksasi, pemerintah akhirnya memutuskan menambah kuotanya menjadi 733 juta ton. Tetapi tetap masih lebih kecil 15% dibandingkan realisasi tahun lalu. Nah, terjadinya perubahan di tengah jalan ini tentu membuat adanya gangguan baik bagi produsen batubara maupun bagi operasional pembangkit listrik PLTU gitu Mas. Nah, kemudian akhirnya karena dalam perjalanannya proses pengesahan RKAB ini ya itu juga tidak secepat dengan kebutuhan untuk pasokan batubara untuk PLTU, sehingga terjadi akhirnya di bulan Juni ini beberapa PLTU ya itu kekurangan stok batubara gitu Mas. Jadi HOP-nya ini tadi hari operasional kita juga pertanyakan, sebetulnya sekarang ini HOP di masing-masing pembangkit listrik itu berapa hari sih? Karena kita pernah mengalami presiden buruk Mas di tahun 2021-2022. Waktu itu di awal 2022 kita mengalami gangguan listrik nasional karena hari operasional waktu itu hanya di sekitar 5 sampai 10 hari, yang idealnya 20 hari. Maka waktu 2022 itu Mas, pemerintah memutuskan rem darurat, melarang sama sekali ekspor batubara selama 1 bulan untuk ya menjaga pasokan di dalam negeri ini terjamin. Nah, setelah itu ya kemudian proses pengadaan batubara untuk DMO kebutuhan dalam negeri terpenuhi, pemerintah baru melakukan penyesuaian agar RKAB tadi ya kuota tadi dilakukan selama 3 tahun. Nah, ini udah berjalan di periode kedua, 3 tahun yang kedua. Nah, tetapi pemerintah dengan alasan sekarang harga batubara lagi jatuh di tahun lalu Mas, ya karena terjadi oversupply, kemudian pemerintah berpikir, nah apa perlu ya produksi batubara nasional kita batasi supaya kita bisa mendorong agar harga batubara mengalami kenaikan sehingga nanti penerimaan negara kita, PNBP kita juga meningkat. Nah, tapi dalam perjalanannya ada perang Amerika dan Iran sehingga harga batubara justru yang tadinya jatuh Mas di tahun lalu tiba-tiba meningkat drastis gitu sekarang gitu. Jadi ini agak berbeda situasinya, dan kemudian tadi pemerintah cukup terkejut juga dengan adanya persoalan
kelangkaan batu bara yang dihadapi oleh beberapa pembangkit listrik tadi, Mas. Berarti mungkin bisa dibilang ini ada miskalkulasi dari pemerintah soal pembatasan kuota di RKAB 2026, Mas. Dan walaupun memang katanya rencananya akan ada revisi RKAB dimulai pada bulan Juli, ini apakah cukup gitu waktunya untuk kemudian para pengusaha tambang mempercepat kuota produksinya ataupun memperbanyak produksi batu baranya? Ya, lagi-lagi ini karena memang adanya dinamika ya eksternal, Mas. Yang tadi awalnya kebijakan revisi RKAB menjadi 1 tahun itu kan adanya background harga batubara jatuh di tahun lalu, Mas. Maka dirubahlah dari 3 tahun menjadi 1 tahun. Tapi dalam perjalanannya karena terjadi geopolitik ya, harga energi dunia meningkat, turut mengerek kenaikan harga batubara, sehingga yang kebijakannya tadi RKAB-nya 1 tahun menjadi kurang relevan gitu. Apalagi tadi pengesahan RKAB-nya ya dilakukan di tahun berjalan, semestinya kan secara ideal ya pengesahan RKAB itu sudah bisa ditetapkan di akhir tahun lalu, sehingga masing-masing produsen batubara sudah firm nih akan memproduksi berapa banyak volume batubaranya, mereka akan ekspor berapa banyak ya, kemudian nanti komitmen mereka untuk bisa memenuhi pasokan dalam negeri demo itu berapa banyak, dan termasuk juga bagi pembangkit listrik ya PLTU itu baik PLN maupun IPP swasta itu juga bisa berkejaran dengan waktu untuk melakukan kontrak pembelian dengan harga yang sudah disepakati. Nah ini kan memang dinamika ini, Mas, yang akhirnya saya melihat bahwa ini harus menjadi pelajaran penting, jangan sampai terulang lagi di masa mendatang. Dan ini pemerintah harus fokus ya, tentu saja kita mendukung upaya pemerintah untuk melakukan reformasi tata kelola sektor pertambangan kita khususnya batubara, karena memang ada persoalan fundamental yang kita hadapi, yaitu terjadinya eksploitasi batubara ya secara eksesif ya, dengan harga yang mahal, harga jual yang mahal, tetapi penerimaan negara kita relatif tidak optimal karena terjadinya praktek under invoicing, Mas. Nah itu yang juga menjadi motif pemerintah, kenapa pemerintah ingin nih melakukan reform, termasuk dengan pemerintah kan akhirnya melahirkan kebijakan untuk sentralisasi ekspor sumber daya alam, salah satunya batubara. Tadi untuk bisa menutup celah kebocoran adanya ekspor batubara yang diindikasikan dalam puluhan tahun terakhir itu negara mengalami kerugian, Mas, karena praktek under invoicing tadi. Tetapi ya upaya untuk melakukan reformasi tata kelola mineral dan batubara ini ya ternyata juga ada risiko tersendiri. Pemerintah juga pastinya akan menghadapi ya resistensi dari para perusahaan batubara, bahkan saya mungkin mengatakan dari para oligarki batubara. Tentunya mereka tidak akan menerima atau diam begitu saja. Nah ini saya pikir menjadi salah satu ekses kebijakan pemerintah yang mungkin secara nasional itu dianggap sebagai kebijakan yang konstitusional ya, karena berlandaskan dengan undang-undang dasar dan juga adanya undang-undang minerba yang terbaru, di mana memang perusahaan batubara pemegang IUP dan IUPK memang wajib memenuhi pasokan batubara domestik. Tapi tadi pemerintah atau negara juga tidak boleh menutup mata akan ada risiko perlawanan. Dan ini saya pikir menjadi salah satu dampak yang akhirnya masyarakat menjadi korban. Masyarakat berada di tengah-tengah antar dua kekuatan besar, negara dengan oligarki. Sehingga harusnya negara harus bisa mengkalkulasi kalau ini memang terjadi risiko, kira-kira apa strategi yang harus dilakukan sejak dini. Jadi jangan sampai terjadi pemadaman, dan ini mencoreng wajah ekonomi dan investasi nasional. Karena pemerintah sedang memoles diri, ingin meyakinkan investor bahwa ekonomi kita secara fundamental kuat ya. Dari sisi infrastruktur kita memiliki dukungan dari infrastruktur fisik termasuk juga energi, tetapi pada kenyataannya ya industri manufaktur sekarang harus menghadapi ujian berat. Mereka sedang mengalami upaya untuk melakukan pemulihan ekonomi, tetapi di saat yang bersamaan industri atau pabrik mereka sekarang ya harus terdampak dari adanya pemadaman, dan pastinya merugikan secara operasional, dan ini juga akan mempengaruhi sentimen ataupun citra investasi kita dalam jangka pendek dan bahkan dalam jangka panjang. Gitu, Mas. Nah ini yang kemudian juga menarik karena sempat juga disorot gitu, Mas, terkait dengan perusahaan tambang batubara yang juga terhimpit gitu dengan kondisi harga batubara di luar yang lebih tinggi daripada harga yang dipatok di sini untuk DMO gitu ya. Mereka lebih memilih untuk mengekspor keluar. Apakah memang ini menjadi salah satu faktor utama juga pasokan batubara kita di dalam negeri berkurang, dan juga apakah kemudian perlu adanya
istilahnya pengetatan untuk para pengusaha tambang batu bara ini untuk bisa memenuhi DMO yang ditetapkan oleh pemerintah? Ya, pertama saya pikir kalau kita berlandaskan dengan undang-undang ya Mas, aturan main baik itu Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Minerba, bahwa di dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Minerba, seluruh perusahaan batu bara memang diwajibkan ya, untuk memenuhi ya kuota DMO. Jadi itu dulu yang harus dipegang. Kita belum bicara persoalan harga dan belum bicara persoalan kualitas ataupun grade. Jadi komitmennya dulu. Yang kedua adalah persoalan harga. Memang sekarang muncul diskursus bahwa perusahaan batubara ini enggan menjual batubara ke pembangkit listrik karena adanya harga yang dipatok, yaitu $70 per ton. Di mana sekarang harga batubara dunia itu sudah lebih dari 100 HBA kita, harga batubara acuan kita untuk yang kualitas tinggi itu sekitar $123 per ton. Jadi sudah ya hampir 70% lah lebih tinggi dibandingkan dengan harga patokan tadi. Ini kan menjadi disinsentif bagi perusahaan batubara. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang negara tidak memiliki kendali untuk memaksa dalam tanda kutip bagi perusahaan batubara untuk menjual meskipun harganya sudah dipatok. Dan memang ada inisiatif atau usulan agar harga patokan tadi itu dinaikkan dari $70. Kita nggak tahu usulan dari pengusaha itu berapa, apakah di level 80 atau 100. Nah, kalau memang ada usulan tersebut, mestinya pemerintah juga menyerap aspirasi itu, mendiskusikan, dan juga melakukan evaluasi. Sebetulnya ya harga produksi atau HPP batubara dari masing-masing perusahaan itu berapa? Kita tidak tahu kan alasan perusahaan itu karena terjadi kenaikan biaya produksi. Ya karena terjadinya pelemahan rupiah, kemudian juga impor barang modal dan lain sebagainya mengalami kenaikan. Nah, ini saya pikir menjadi momentum untuk mendorong transparansi mengenai sektor batubara. Jadi sekalian aja buka-bukaan ini seperti kotak Pandora yang kita buka sama-sama. Jadi kalau memang betul nanti ternyata HPP batubara itu naiknya berapa? Apakah HPP batubara itu produksinya hanya $50 per ton atau $60 per ton? Ya kemudian margin yang diharapkan oleh perusahaan itu berapa persen? Nah, pemerintah akhirnya bisa memutuskan, oh masuk akal nih kalau memang harga patokan tadi dilakukan kenaikan. Jadi tidak merugikan bagi PLN juga atau pembangkit, tidak merugikan juga ke rakyat. Kenapa Mas? Kalau misalkan nanti harga patokannya naik, ya otomatis kan implikasinya biaya produksi listrik naik. Ya, kalau biaya produksi listrik naik, tarif dasarnya naik juga ya. Tarif listriknya akan naik. Ya. Apakah negara akan membiarkan atau nanti masyarakat akan menanggung kenaikan tarif listrik? Ini jadi dilema juga ya Mas ya. Situasinya inflasi kita harus dikendalikan. Jadi dilema juga dan harus ada kalkulasi yang cermat juga. Jangan sampai ini membebani PLN nggak bisa bayar gitu karena harga pokoknya terlalu tinggi dan juga nanti malah berimplikasi pada tarif dasar listrik masyarakat lagi kemudian yang menanggungnya. Nah, bicara nanti soal pemadaman listrik bagaimana pengaruhnya ke masyarakat, kita akan bahas Mas Abra usai jeda berikut. Saudara jangan beranjak, Breaking News Kompas TV masih akan kembali bersama rekan saya Renata Panggalo. Beberapa minggu terakhir. Senin hari ini pemadaman akan dilakukan mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Sejumlah usaha milik warga terganggu akibat pemadaman bergilir. Sejak pemadaman listrik, omset penjualan dari usaha menurun hampir 50%. Berdasarkan informasi PLN hari ini, pemadaman akan kembali dilakukan di sejumlah kecamatan di Karawang. Warga meminta PLN memperbaiki pelayanan agar tidak terus merugikan. Kalau buat dampak lumayan sih ya, lumayan banyak. Kita soalnya kan di perumahan gitu, yang tetangga-tetangga juga pasti banyak lah keluhan. Tapi untuk saya sendiri pasti buat jualan es ya dari es batunya. Kita kan simpan di freezer ya. Nah, kalau di freezer itu kita nyimpen kayak sama bakso, sama ayam juga. Jadi kalau mati pasti ikut bau. Terus yang kedua buat kapsiler buat yang nutup itu kan kalau nggak ada listrik kan kita repot ya Pak itu. Informasi terkini di Karawang, Jawa Barat, ada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi. Adi, sekarang sudah pukul 10, apakah pemadaman masih terjadi di sana? Renata dan juga saudara, berdasarkan pantauan kami di beberapa titik yang rencana hari ini akan dilakukan pemadaman,
kami pantau khusus di wilayah Kecamatan Kari ini beberapa masih nyala, namun beberapa titik memang sudah padam. Dan informasi yang kami himpun, beberapa kecamatan yang hari ini mendapatkan giliran pemadaman meliputi wilayah Pangkalan, kemudian Tegalwaru, dan wilayah Cikampek, Tirtamulya, serta wilayah Kota Baru. Dari total hampir 5 kecamatan tersebut, lebih dari 50 titik atau desa ini terdampak, dan saat ini kondisinya memang sebagian sudah mati, dan warga ini terus dikeluhkan atas kondisi tersebut. Pasalnya tidak hanya pada usaha, beberapa aktivitas mereka juga terganggu, mengingat pemadaman yang terjadi beberapa minggu ini sudah kerap kali terjadi. Selain di wilayah rumah-rumah atau desa, kami pantau ada beberapa pabrik atau industri yang juga terdampak akibat pemadaman listrik ini, dan tentu saja akibat dari pemadaman tersebut proses produksi harus berhenti sementara. Sementara genset atau yang biasa digunakan sebagai alternatif pemadaman ini tidak mampu untuk bisa membangkitkan alat produksi yang ada di wilayah atau lokasi-lokasi pabrik di wilayah Kabupaten Karawang. Renata dan juga saudara, saat ini informasi yang kami himpun baru ada 5. Namun demikian, berdasarkan informasi yang kami terima, ada beberapa wilayah yang juga ini menjadi salah satu keluhan. Ini pihak PLN tidak memberitahukan lokasi wilayah mana saja yang kemudian akan dimatikan secara bergilir. Memang selama ini warga bisa mendapatkan sejumlah informasi dari PLN terkait pemadaman nuklir ini dengan langsung memantau akun media sosial dan beberapa informasi resmi yang disebar melalui kantor kelurahan atau kantor desa dan disebarkan melalui RT-RT. Namun ada beberapa warga yang kami temui bahkan mereka tidak mengetahui bahwa rencana pemadaman akan terjadi di wilayah tersebut, sehingga otomatis mereka mengeluhkan kondisi tersebut. Pasalnya usaha-usaha yang mengandalkan 100% dari listrik mereka harus terhenti sementara selama pemadaman listrik terjadi, dan ini tentu akan merugikan, sehingga warga meminta agar pelayanan PLN ini terus diperbaiki agar kemudian dampak yang ditimbulkan akibat pemadaman nuklir ini tidak terlalu besar. Dan warga juga meminta agar pemadaman yang berlangsung ini tepat. Artinya seperti informasi yang kami dapatkan bahwa pemadaman akan mulai berlangsung mulai pukul 9. Namun demikian titik akhir atau selama berapa jam pemadaman berlangsung ini tidak diketahui oleh warga, sehingga warga ini juga melakukan kondisi tersebut. Beberapa antisipasi yang dilakukan oleh warga selama pemadaman bergilir dengan pemberitahuan yang lebih awal, mereka para usaha-usaha kecil seperti tempat saya melaporkan ini adalah usaha-usaha warung kecil yang menyediakan berbagai menu makanan yang harus mendapatkan pengawet atau pendinginan ekstra agar kemudian bahan-bahan tersebut tidak bau. Nah, dengan adanya pemberitahuan lebih awal, mereka bisa mengantisipasi untuk mengurangi pembelanjaan mereka agar kemudian kerugian ditimbulkan akibat pemadaman listrik yang disebabkan oleh mencairnya sejumlah bahan baku dari usaha mereka ini bisa diminimalisir. Renata. Sampai dengan sekarang sudah ada 5 kecamatan yang terdampak ya Adi, yang dimana tidak hanya aktivitas warga, usaha, namun juga ini berdampak pada pabrik-pabrik yang kemudian tidak bisa beroperasi karena genset mereka tidak dapat menampung atau memenuhi pasokan listrik begitu. Nah, apakah Anda sudah mempunyai informasi mengenai sampai kapan kemudian pemadaman listrik ini akan berlangsung? Apakah bisa mengacu pada beberapa hari sebelumnya terjadi pemadaman ini, kira-kira berapa lama biasanya? Nah, ini juga yang menjadi salah satu keluhan warga terkait pemadaman bergilir yang beberapa minggu ini terjadi. Pihak PLN berdasarkan informasi yang beredar melalui akun media sosial dan surat-surat resmi yang diterima oleh pemerintah desa maupun kelurahan, ini tidak menyebutkan sampai kapan pemadaman ini akan terjadi, dan ini yang sulit diantisipasi oleh warga, masyarakat, terutama pemilik usaha-usaha yang mengandalkan usahanya dari listrik agar kemudian bisa diantisipasi. Oleh karena itu beberapa warga yang kemudian mengantisipasinya dengan cara lain seperti membeli genset dan sebagainya ini harus lebih prepare, artinya lebih mempersiapkan ketika sewaktu-waktu kondisi atau durasi matinya lampu ini apakah lama atau sebentar. Ini yang kemudian saat ini diantisipasi oleh warga Kabupaten Karawang, mengantisipasi dari minimnya informasi sampai kapan pemadaman yang terjadi.
Selain itu, berdasarkan pantauan di beberapa titik, kami juga mendapatkan informasi beberapa petani yang mengandalkan listrik seperti petani hidroponik yang mengubah media tanam dari tanah menjadi air juga saat ini tengah kesulitan menghadapi persoalan ini. Pasalnya, luas area wilayah tanaman yang harus didukung penuh oleh sumber listrik untuk aliran airnya tersebut ini cukup besar apabila dari para petani tersebut harus menambah koceknya atau modalnya untuk bisa membeli genset atau mesin pembangkit listrik sementara untuk bisa agar tanaman-tanaman tetap mendapatkan suplai air secara terus-menerus dan tidak mati, dan tentunya agar modal yang selama dikeluarkan tidak merugi akibat tanaman-tanaman mereka mati dari akibat dari pemadaman listrik yang terjadi saat ini. Renata dan juga saudara, pemadaman listrik atau bergilir yang terjadi di Kabupaten Karawang ini terjadi sudah beberapa minggu terakhir, dan kami pantau hari ini lebih banyak fokus ke lokasi-lokasi non-industri atau di zona-zona industri. Namun beberapa waktu lalu kami terima juga informasinya dari sejumlah karyawan bahwa pemadaman juga sempat terjadi di beberapa kawasan industri, dan ini membuat produksi dari pabrik-pabrik tersebut terganggu, dan otomatis ini akan merugikan para pengusaha yang ada di wilayah area-area kawasan industri tersebut. Mengingat Karawang merupakan salah satu industri kawasan terbesar se-Asia Tenggara, ini para pengusaha maupun karyawan yang bekerja meminta agar kemudian PLN terus melakukan perbaikan pelayanan, dan pasalnya selama ini dampak yang ditimbulkan akibat pemadaman listrik ini cukup besar, dan ini perlu menjadi perhatian agar serius dan melakukan pembenahan secara keseluruhan, Renata. Oke Adi, ini kan sudah berlangsung beberapa minggu terakhir ya pemadaman listrik ini. Apakah dari pemerintah Kabupaten Karawang atau mungkin dari DPRD sudah mencoba beragam upaya begitu untuk kemudian bisa membantu warga untuk kemudian bisa bertahan di tengah pemadaman listrik yang sudah terjadi berkepanjangan ini? Informasi yang kami dapatkan, Bupati Karawang Aib Saifullah sudah melakukan koordinasi, bahkan komunikasi dengan pihak PLN wilayah Kabupaten Karawang, itu UP3 wilayah Karawang Kota, kemudian Cikampek, dan sejumlah UP lainnya agar kemudian bisa lebih informatif PLN ketika akan melakukan pemadaman listrik dan berikan penjelasan secara detail kepada warga agar kemudian ini tidak terus menjadi masalah amarah kemudian juga kekecewaan warga terhadap PLN. Dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang ini juga cukup baik, mengingat perbaikan informasi atau pelayanan dilakukan oleh PLN juga sudah mulai diperbaiki. Namun pemadam bergilir saat ini tidak bisa dihindari, mengingat informasi kami dapatkan ada perbaikan teknis, namun warga ini tidak mengetahui sebenarnya ada apa dengan PLN. Sehingga terus dilakukan pemadaman bergilir seperti ini, dan informasi untuk menenangkan warga sebenarnya ini sangat dibutuhkan oleh PLN, sehingga PLN diminta aktif terus memberikan alasan-alasannya atau persoalan-persoalan apa yang sebenarnya menjadi persoalan atau dasar dari pemadaman listrik ini. Mengingat tidak hanya hari ini, pemadaman ini sudah terjadi beberapa minggu, sehingga warga sudah mulai kesal dan sudah mulai melakukan meluapkan amarah atau kesalahannya melalui media sosial. Warga membutuhkan kejelasan dari PLN terkait dengan mengapa kemudian pemadaman listrik ini terus berjalan, bahkan Anda tadi sebut sampai beberapa minggu terakhir. Sudah ada 5 kecamatan yang terdampak sampai dengan saat ini. Terima kasih banyak laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV Adi Wahadi langsung dari Karawang, Jawa Barat. Dan saudara, pemadaman listrik bergilir masih terjadi di tanah air, terutama di Pulau Jawa. Apa penyebabnya, lalu dampak poin kritis dan solusi cepat pemadaman ini? Kompas TV akan bertanya pada Abra Talatov, Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef. Mas Abra, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi kita sudah melihat laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, yang dimana pemadaman ini berdampak pada 5 kecamatan bahkan hingga hari ini begitu. Menurut Anda bagaimana pemadaman bergilir ini bisa memicu kenaikan pengeluaran rumah tangga, seperti misalnya peningkatan biaya genset mandiri yang akhirnya harus dilakukan oleh masyarakat karena jangan sampai mereka tidak bisa mendapatkan energi listrik untuk beraktivitas sehari-hari. Mas Abra.
Iya Mbak, jadi memang listrik ini kan menjadi kebutuhan pokok ya bagi masyarakat ya untuk menjalankan aktivitas ekonomi, baik skala rumah tangga maupun bisnis dan juga industri. Nah, tentu dengan adanya gangguan listrik ini pastinya menghambat seluruh roda ekonomi di masing-masing wilayah. Ya, tentu kerugiannya dirasakan secara langsung bagi rakyat ya. Pertama, mereka tidak bisa melakukan produksi, khususnya UMKM nih, mereka tentu tidak punya alternatif lain. Ya, artinya mereka benar-benar stop produksi. Buat industri ataupun bisnis barangkali masih bisa operasional dengan mengandalkan genset ya. Dan ketika pemadaman ini berkepanjangan dan juga berlanjut terus-menerus, apalagi tidak ada kepastian, ya ini sampai kapan? Ya tentu ini akan bisa mengganggu penghasilan mereka. Nah, yang kedua, kalau dari bicara secara dampak nasional, saya pikir bukan hanya dampaknya jangka pendek ya, tidak bisa berproduksi, tetapi juga dampak yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah ini kan akan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia. Ya, baik bagi investor existing maupun calon investor yang memang berminat investasi di Indonesia. Jadi kan mereka kan berpikir ulang, bagaimana mungkin mereka bisa berproduksi dengan aman, ya, dengan kondusif ketika kita masih mengalami ya persoalan mendasar, yaitu infrastruktur energi listrik. Itu kan menjadi prasyarat paling fundamental ya buat pertimbangan investor mengalokasikan investasi mereka di Indonesia. Nah, artinya memang ini harus, saya pikir ini sudah dikatakan sama halnya ketika terjadi kelangkaan BBM ya, khususnya BBM yang subsidi ya, ini saya analogikan pemadaman ini walaupun ya lokasinya memang hanya baru di beberapa wilayah, tetapi kan ini menjadi akses secara nasional, menjadi wajah nasional kita. Jadi saya pikir ini kita belum mendengar ada statement resmi dari Pak Presiden, karena yang kita dengar baru dari Menteri SDM dan juga Direktur Utama PLN. Saya pikir ini harus dipegang kendali oleh Presiden, menjadi tanggung jawab Presiden untuk bisa menuntaskan, menyelesaikan persoalan besar ini. Jangan sampai berlarut-larut, ya, jangan sampai rakyat menjadi korban ya karena adanya peperangan atau pertarungan ya reformasi di sektor mineral dan batu bara yang saya sampaikan tadi. Jadi kita memahami, rakyat bisa memahami bahwa negara memang punya intensi ingin melakukan reformasi besar-besaran. Tadi saya sampaikan bahwa praktek under invoicing, di mana Pak Presiden pernah menyampaikan dalam pidatonya di DPR waktu itu ada potensi kerugian 15.000 triliun rupiah dalam beberapa dekade terakhir karena adanya praktek eksploitasi batu bara secara agresif ya. Dan dalam hitungan kami di Indef dalam 10 tahun terakhir ya potensi nilai under invoicing dari batu bara itu mencapai 20,7 miliar US dollar. Jadi angka yang sangat besar. Jadi tentu kita mengapresiasi ya niat positif pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam kita, tetapi juga harus kalkulasinya harus matang gitu. Jangan sampai karena adanya perubahan regulasi di tengah jalan, masyarakat terdampak, industri terdampak, UMKM terutama yang mereka sedang berjuang untuk survive, mereka harus menghadapi ujian baru gitu Mbak, di tengah ujian kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan juga bahan baku. Oke, diperlukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat dan juga bagaimana langkah tegas dan cepat dari Presiden dan juga jajarannya untuk kemudian bisa menyelesaikan permasalahan pemadaman di tengah reformasi besar-besaran yang dilakukan di sektor batubara. Mas Abra, saya juga ingin bertanya mengenai bagaimana kemudian dampaknya ke dunia usaha, apalagi pabrik-pabrik yang juga terdampak pemadaman ini, tapi bisa ditahan jawabannya. Saudara, Anda kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Kita membahas mengenai pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia. Pemadaman listrik bergilir masih terjadi di Kota Bandung. Hari Senin ini lebih dari 100 titik di Kota Bandung diinformasikan akan mengalami pemadaman bergilir. Salah satunya adalah kawasan Antapani, Kota Bandung. Pemadaman listrik bergilir mulai dikeluhkan pelaku usaha. Jangka waktu pemadaman yang lama, yakni mencapai 3 hingga 4 jam, menghambat usaha warga. Pemadaman listrik juga membuat salah satu usaha laundry
di Antapani merugi karena sudah mengalami pemadaman sebanyak 4 kali. Informasi terkini terkait pemadaman listrik di Bandung, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Nandar di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Vida, apakah pemadaman listrik sampai sekarang masih terjadi? Renata dan juga saudara, sebelumnya pada minggu malam, tepatnya 21 Juni lalu begitu ya Renata, ini PLN memberikan informasi terkait adanya pemadaman bergilir yang terjadi di lebih dari 100 titik di kota Bandung gitu. Bahkan ada ratusan titik sebetulnya kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari situs resmi PLN begitu ya Renata dan juga saudara. Tapi kalau kami pantau begitu ya hingga menjelang siang hari ini memang titik-titik yang sebelumnya ini diinformasikan akan mengalami pemadaman bergilir ini masih menyala listriknya. Dan tadi kami kembali konfirmasi ke PLN begitu ya, informasi terbaru dari PLN Kota Bandung menyebutkan bahwa akibat sehubungan dengan perkembangan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa yang terus berangsur membaik, maka informasi sebelumnya yang disebutkan bahwa pemadaman bergilir ini masih akan dilakukan di hari Senin ini dibatalkan. Meskipun begitu Renata dan juga saudara, tentunya ini masih bisa berubah kondisinya dalam artian jika kemudian ada informasi terbaru terkait kondisi kelistrikan maupun apabila terdapat perubahan rencana, ini akan dilakukan informasi begitu Renata. Tapi salah satunya kemarin itu yang juga diinformasikan akan mengalami pemadaman listrik bergilir ini adalah di kawasan Ahmad Yani tempat kami melaporkan. Salah satunya di sini Renata dan juga saudara ada toko elektronik yang memang informasinya ini sudah 2 kali mengalami pemadaman listrik. Ada tentunya sejumlah dampak yang dirasakan. Kita akan ajak Anda berbincang begitu ya Renata dan juga saudara dengan salah satu staf di sini ada Mbak Winda. Selamat siang Mbak. Siang. Mbak, informasinya memang ini sebelumnya sudah terjadi pemadaman bergilir. Jangka waktunya berapa lama Mbak? Kalau waktu itu kurang lebih sekitar 2-3 jam gitu. Cuma untuk waktunya nggak nentu. Kadang kalau waktu itu terakhir itu dari jam 2 sampai jam setengah 4 gitu. Atau kalau nggak salah setengah 2 sampai setengah 4-an gitu. Dampaknya sejauh mana sih Mbak untuk toko elektronik pemadaman bergilir ini? Kalau menurut saya sih dampaknya cukup mengganggu ya, apalagi kan ini toko jual perlengkapan listrik gitu, karena kan kita jadi nggak bisa cobain tes lampu, terus juga untuk pesanan online juga jadi terhambat, dikarenakan kan komputer mati, tidak ada akses internet juga, lalu juga kan untuk live streamingnya juga itu terganggu sama sekali, jadi kita nggak bisa siaran live streaming gitu di marketplace kayak gitu. Bisa dibilang benar-benar lumpuh begitu ya? Betul, kita tuh memang bertumpu banget sama listrik, sedangkan dengan adanya pemadaman kayak gitu sangat-sangat mengganggu sih, apalagi kan katanya hari ini juga bakal ada pemadaman lagi, tapi kurang tahu di jam berapa gitu. Mbak, pemadaman yang sebelumnya terjadi itu kan cukup lama ya Mbak ya, dan cukup mengganggu. Ini ada penurunan omset dan lain-lain nggak sih? Kalau dari omset sih kayak saya kurang tahu ya, cuma memang iya jadi gak banyak customer yang datang, betul. Jadi kan kayak customer juga bingung ya, apalagi yang mau beli lampu juga kan gak bisa dicoba, bingung ya, takutnya kan lampunya mati, terus customer udah pulang, takutnya bolak-balik ke sini, cukup mengganggu. Antisipasinya bagaimana? Oh, selama ini dengan adanya pemadaman ini antisipasinya seperti apa Mbak kalau misal ada pemadaman lagi, dan apakah ada informasi dari PLN sebelumnya jika kemudian mau ada pemadaman yang dilakukan di sini? Kalau untuk informasi dari PLN untuk hari ini sih ada, karena kebetulan saya juga dapat dari sosial media kan. Nah terus untuk antisipasinya karena kita nggak pasang genset ya, paling kalau misalnya dari segi pemesanan online kita pakai handphone dan kebetulan kita pakai data seluler sendiri, jadi nggak pakai wifi dulu gitu. Terus juga paling kalau misalnya ada customer yang beli lampu mungkin kita akalin dulu gimana caranya biar nanti kalau misalnya lampunya memang mati gitu disuruh balik lagi aja ke sini gitu, ada penggantian. Terima kasih banyak ya Mbak atas waktunya ya. Itu tadi bagaimana Renata dampaknya dengan pemadaman listrik yang dilakukan ini sangat besar, tapi memang informasi sementara yang kami dapatkan gitu ya dari PLN bahwa jadwal atau pemadaman bergilir yang sebelumnya dijadwalkan di ratusan titik di Kota Bandung untuk hari ini batal untuk dilakukan. Renata. Terima kasih banyak laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan Nandar langsung dari Bandung, Jawa Barat.
Dan saudara, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Abra Talatov, Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef. Mas Abra, tadi sempat terputus perbincangan kita. Kita sudah memantau bagaimana situasi di Bandung tadi terdampak di dunia usaha, dan juga kalau di Karawang bahkan pabrik ini tidak bisa beroperasi gitu. Dari Indef sendiri mungkin Mas Abra, apakah ada hitungan nih, sudah beberapa lama waktu ini berjalan pemadaman, berapa kira-kira perhitungan kerugiannya sampai dengan saat ini, Mas? Ya, pertama mungkin saya mencoba menggambarkan potensi tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, khususnya UMKM ya, karena kita di sini bicara UMKM ini yang paling terdampak, jumlahnya sangat besar. Jadi kalau misalnya dengan asumsi ya, harga listrik itu kan per kWh Rp1.444. Nah, kemudian kalau pakai genset ya, kurang lebih kalau mereka menggunakan Dexlite dengan harga sekarang yaitu Rp23.000 per liter, penggunaan genset itu sekitar kurang lebih per kWh-nya Rp6.900. Jadi Rp6.900 dibandingkan Rp1.400 per kWh. Jadi hampir 5 kali lipat biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Tentu ini menjadi beban tambahan yang cukup berarti buat masyarakat. Otomatis pilihannya dua, apakah memang UMKM atau produsen ini akan menanggung kenaikan biaya produksinya atau akan limpahkan ke harga jual ke konsumen. Ini kan pilihan aja, artinya tetap nanti akan berpotensi meningkatkan inflasi buat harga-harga gitu, Mbak. Yang kedua, kalau dalam level nasional, ini lagi-lagi juga asumsi, tergantung asumsinya pemadaman ini seberapa luas dan seberapa lama. Jadi kalau misalkan kita bicara pemadaman di wilayah Pulau Jawa dan kita asumsikan saja bahwa yang terdampak dari pemadaman ini mungkin skenario paling kecil nih saya ambil 10%, dan pemadamannya selama 2 jam, ya, itu kurang lebih potensi kehilangan nilai ekonomi itu sekitar Rp160 miliar per 2 jam. Nah, per 2 jam dan skala pemadamannya hanya 10% di wilayah Pulau Jawa. Jadi nanti bisa kita hitung berikutnya kalau misalkan memang skalanya lebih luas dan pemadamannya lebih panjang dan tidak hanya sehari tapi beberapa hari. Jadi memang di atas kertas memang faktanya memang pastinya akan merugikan seluruh masyarakat. Nah, tapi kan kita fokusnya adalah bagaimana penyelesaian, solusinya seperti apa. Ini harus menjadi prioritas pemerintah, khususnya Pak Presiden. Karena ini saya pikir sudah menjadi ancaman ketahanan energi nasional. Dan saya juga ingin mengatakan tidak bisa seutuhnya kita menyalahkan PLN ataupun pembangkit listrik swasta, karena pembangkit listrik ini kan terdampak juga dari ekses ya adanya suplai batu bara yang terhambat ya karena RKAB-nya belum disetujui. Kemudian dari sisi volumenya juga mengalami penurunan pemangkasan gitu, Mbak. Nah, oleh karena itu memang pertama harus mempercepat kepastian. Pak Bahlil atau Pak Menteri SDM sudah menyampaikan ya pemerintah sudah meng-approve atau mengesahkan seluruh RKAB. Dan selanjutnya sekarang bolanya ada di masing-masing pembangkit dan PLN untuk mempercepat proses kontrak pembelian batubara. Tetapi saya berpikir bahwa ini tidak cukup. Begitu saja pemerintah langsung membiarkan persoalan ini di sisi PLN ataupun pembangkit listrik swasta. Tetap pemerintah harus mengawal, memastikan agar kontrak ini ya bisa dilakukan dengan cepat. Dan penyediaannya juga tadi dari sisi hari operasional batubaranya harus bisa dipastikan jangan sampai minim. Jadi pembangkit listrik juga harus bisa memproduksi secara andal gitu, Mbak. Itu yang jangka pendek. Jangka menengahnya saya pikir bahwa pemerintah tentu dalam fleksibilitas tadi melihat dinamika naik atau turunnya harga batubara juga perlu mencermati ketika terjadi adanya perubahan di tengah jalan. Jadi juga fleksibel tetapi harus antisipatif lah ketika terjadi perubahan-perubahan tadi. Dan yang tidak kalah penting ya, saya pikir fokus pemerintah untuk melakukan reformasi besar-besaran di sektor sumber daya alam ini mendapatkan momentumnya. Jadi jangan sampai pemerintah balik badan, gentar, ya pasti rakyat akan mendukung jika memang pada ujungnya ya pengelolaan sumber daya alam kita, batu bara kita itu akan menguntungkan buat rakyat, akan meningkatkan penerimaan negara kita baik royalti maupun PNBP, dan pada akhirnya juga akan bisa memastikan ya sumber energi listrik kita dari batu bara itu bisa dipenuhi secara andal. Jadi ini jangan ada kata mundur lagi buat pemerintah. Tinggal bisa presiden harus mengambil tongkat komando secara tegas, jangan membiarkan persoalan ini berlarut-larut, Mbak.
Dibutuhkan solusi konkret yang cepat segera diselesaikan karena kalau pemadaman listrik ini terus berlanjut, kalau tadi hitungan Indef bahkan ada potensi kerugian 160 miliar per 2 jam. Nah, ini yang tentunya harus diantisipasi dan waspadai oleh pemerintah. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef Abra Talatov di Kompas TV. Sehat selalu, Mas. Terima kasih, Mbak. Dan saudara